Minggu lalu kita berbicara tentang Tuhan Yesus dan Petrus bisa melihat dengan tepat siapa sesungguhnya Tuhan Yesus ini. Dan dia bisa membuat satu pernyataan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Sang Raja Mesias. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa pemahaman ini dia peroleh karena Bapa yang menolongnya, Roh Kudus yang menolong dia untuk mengerti dan bisa mengidentifikasi Tuhan Yesus dengan tepat. Jadi kita mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan Yesus dia inilah yang telah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Sejak dari Taman Eden sebagai Sang Raja Mesias, Sang Juru Selamat, dia akan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Dia adalah seorang raja yang maha besar dan maha mulia. Dalam ayat-ayat yang kita bacakan hari ini, Tuhan Yesus menyampaikan satu hal yang harus kita pahami semua dengan baik, harus masuk ke dalam hati kita. Tuhan Yesus berbicara bahwa kita yang mengikutinya di dalam dunia ini akan ada kesulitan, akan ada penderitaan. Dan seorang pengikut yang setia, yang sungguh-sungguh, yang sudah melihat dengan jelas siapa sesungguhnya Tuhan Yesus ini, bahwa dia adalah juru selamat dunia, juru selamat kita. Dia akan memberikan kita bahagia yang kekal, hidup yang kekal dalam kerajaannya. Maka kita akan mengikuti dia tanpa henti. Dalam keadaan apapun juga, kita tetap adalah seorang Kristen. Nah, inilah yang Tuhan Yesus ingin. Supaya kita yang telah datang kepadanya ini mengerti dan mempunyai satu tekad yang besar dalam hati kita. Tak ada hal yang akan memisahkan kita dari Tuhan Yesus. Ayat ke-22, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kalau kita ingat di dalam kitab Daniel, adalah sebuah penglihatan. Daniel melihat bahwa di langit ada sebuah takhta di mana Allah Bapa bertakhta. Dan datang kepadanya sesuatu atau seseorang yang seperti anak manusia. Itu adalah Tuhan Yesus yang digambarkan datang untuk menerima takhtanya sebagai raja. Jadi dalam kitab suci, terutama di dalam perjanjian baru, kitab Injil, ketika istilah anak manusia ini digunakan, itu dipahami secara khusus, secara teknis. Dan itu merujuk kepada Tuhan Yesus yang ilahi. Jadi maksudnya tidak sederhana seperti kita. Kita semua adalah manusia. Lalu kita bilang kita ini ada anak-anak manusia. Makna anak manusia dalam kaitan dengan Tuhan Yesus tidak seperti itu. Tapi itu adalah sebuah istilah khusus yang menunjukkan keilahian daripada Tuhan Yesus. Nah, jadi sekarang Tuhan Yesus dia menunjuk diri sendiri dan dia bilang anak manusia. Dia mengatakan dirinya adalah anak manusia itu. Anak manusia yang telah dilihat oleh Daniel akan datang dan menerima takhta. Dan dia mengatakan satu hal yang sangat-sangat
Saya rasa bagi orang Israel waktu itu sulit mereka pahami dan tidak mereka perkirakan. Anak manusia adalah raja. Tetapi kenapa di sini dikatakan bahwa anak manusia ini harus menanggung banyak penderitaan? Anak manusia, sang Raja Mesias yang telah dinubuatkan, harusnya ketika dia datang, itu disambut dengan gembira. Disambut dengan sukacita. Dan orang dan tua-tua ini, atau para penatua ini, mereka inilah pemimpin masyarakat orang Yahudi. Para imam-imam kepala, ya mereka yang mengelola bait suci dan segala pekerjaan di bait suci. Dan ahli-ahli Taurat, orang-orang yang mengerti dengan baik apa yang dituliskan di dalam kitab Perjanjian Lama. Harusnya orang-orang ini ketika mereka menyambut kedatangan Sang Raja Mesias, harusnya mereka menyambut dia dengan sukacita, menerima dia. Tapi Tuhan bilang, ketika anak manusia datang, dia tidak akan disambut. Sebaliknya, dia itu akan ditolak. Para pemimpin ini akan menolak dia. Mereka tidak mau dan mereka bahkan akan membunuh dia. Nah, disinilah satu hal yang telah diceritakan atau dinubuatkan oleh Nabi Yesaya menjadi jelas sekali. Kalau orang membaca kitab Perjanjian Lama dan nubuat yang begitu banyak tentang Raja Mesias, mereka tidak melihat satu sisi bahwa Raja Mesias ini nantinya dia akan menderita sebelum dia masuk ke dalam kemuliaannya sebagai raja. Itu adalah satu sisi yang tak bisa dilihat oleh orang-orang Yahudi dan menjadi penjelasan kenapa sekalipun mereka melihat begitu banyaknya mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang menunjukkan bahwa dia tidaklah seorang nabi biasa. Tapi mereka tetap tak bisa sampai kepada pemahaman bahwa dia adalah Sang Raja Mesias. Karena mereka hanya bisa melihat bahwa Raja Mesias harusnya seorang yang tangguh, seorang raja mulia, seorang besar. Mereka tak pernah bisa melihat seperti yang dikatakan oleh Yesaya pasal 53. Bahwa dia juga adalah seorang hamba yang rendah. Ia akan menderita dan mati ya bagi umat manusia untuk menebus semua dosa manusia. Itu satu sisi yang tak bisa mereka lihat. Makanya mereka selalu tak bisa percaya kepada dia. Tapi di situ Yesus bilang bahwa anak manusia ini, Sang Raja Mesias, dia akan menderita dan dia akan dibunuh. Jadi kita orang Kristen bersyukur. Kita sekarang bisa melihat Perjanjian Lama itu dengan lebih benar, dengan lebih sempurna. Bahwa dia adalah raja benar, tapi dia juga adalah hamba Tuhan yang akan menderita. Dan Tuhan Yesus mengatakan dia akan dibunuh. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia datang dengan satu misi yang jelas, ya untuk menyelamatkan kita semua, untuk menjadi anak domba Allah yang akan dikorbankan untuk menebus dosa semua manusia. Jadi dia tahu pada akhirnya dia akan mati, dia akan disalibkan, dia akan dibunuh. Ya. Tapi Tuhan Yesus juga melihat bahwa penolakan orang-orang Israel, terutama para pemimpin, itu sudah semakin memuncak. Dan 2 tahun lebih dia melayani, dan dia melihat bahwa mereka sudah semakin antipati terhadap dia. Sehingga dia tahu bahwa waktunya dia akan ditangkap dan menderita itu sudah semakin dekat. Maka dalam kesempatan ini, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, bahwa anak manusia dirinya ini akan ditolak, dan nantinya dia akan dibunuh. Tapi dia memberikan mereka suatu pengharapan. Raja Mesias ini dia tidak akan berakhir hanya di dalam kematian. Karena apa?
pada hari yang ketiga dia akan dibangkitkan kembali. Dan hal ini harusnya bisa dipahami oleh para murid. Karena sampai saat ini mereka telah 2 kali melihat Tuhan Yesus yang membangkitkan mereka yang mati. Ada kuasa di dalam diri Tuhan Yesus. Ada kuasa di dalam Tuhan ya untuk menghidupkan. Nah, hari-hari ke depan akan berat bagi semua orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Jadi dia berkata kepada mereka supaya mereka harus bersungguh-sungguh. Di dalam hatinya harus ada suatu kekuatan, suatu tekad. Kalau mereka adalah murid Tuhan Yesus, apapun juga yang terjadi, mereka akan tetap mengikutinya. Maka dia berkata kepada mereka di ayat ke-23, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Setiap orang yang mau mengikuti Tuhan Yesus, dia harus menyangkal dirinya. Artinya apa? Bukan tidak mau mengakui siapa dirinya. Bukan. Tapi di dalam diri kita masing-masing, kita punya kemauan, kita punya ambisi. Ada hal yang mau kita kerjakan. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, hal-hal seperti ini harus kita tinggalkan. Apakah Bapak Ibu merasa ini ada sebuah permintaan yang sangat tinggi untuk kita semua? Karena kita sudah mengenal Tuhan Yesus dengan tepat dan tahu bahwa Dia adalah Anak Allah, Juru Selamat dunia, dan tahu bahwa Dia datang untuk menebus kita, untuk menyelamatkan, untuk memberikan kita hidup di dunia ini dan di dunia akan datang. Kita ini adalah milik Tuhan Yesus. Kalau Tuhan tidak datang, Juru Selamat tidak ada, kita harus mengurus diri kita sendiri, dan kita tak akan bisa mengurus diri kita sendiri, kita akan berakhir di dalam kebinasaan. Setelah hidup kita yang hanya berapa puluh tahun di dunia ini, tanpa Tuhan, dan tanpa Tuhan adalah begitu banyak penderitaan. Nah, setelah umur yang pendek ini, kita akan berakhir dalam kebinasaan kekal. Itulah bahagian kita yang sesungguhnya. Tapi sekarang di dalam Tuhan Yesus, kita telah menerima segala yang baik. Hidup kita telah berubah sepenuh-penuhnya. Kita menjadi ciptaan baru. Di dalam dunia ini kita mempunyai Tuhan, mempunyai gembala. Di dunia akan datang kita mempunyai hidup yang kekal. Oleh sebab itu kita harus bisa melihat bahwa hidup kita ini sepenuh-penuhnya adalah milik Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan kita dan juga adalah tuannya kita. Hidup kita adalah milik Tuhan. Dan kalau kita adalah milik Tuhan, maka segala yang ada pada kita adalah milik Tuhan. Kita sudah bukan lagi milik kita sendiri. Kita sudah tidak lagi hidup untuk kita sendiri. Bukan lagi hidup untuk melakukan kemauan kita sendiri. Tuhan kiranya menolong Bapak Ibu sekalian, ya, untuk bisa sampai kepada pemahaman ini dan keyakinan ini, bahwa memang adalah benar. Saya ini telah ditebus
diselamatkan oleh Tuhan, saya adalah miliknya. Jadi segala yang ada pada saya adalah milik Tuhan. Jadi sekarang saya hidup, seperti kata Paulus, saya hidup bukan lagi untuk saya sendiri, tapi saya hidup ada untuk Tuhan. Saya mau hidup mengikuti cara Tuhan, mau hidup melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Jadi kita menjadi seorang yang berubah. Bukan berarti kita tidak lagi berbuat apa-apa, kita sia-siakan hidup ini. Bukan seperti itu. Tapi sekarang karena di dalam Tuhan, kita mau kehendak Tuhan itu terlaksana di dalam hidup kita. Apa yang Tuhan rencanakan untuk hidup kita, apa yang Tuhan kehendaki untuk terjadi dalam hidup kita, segala yang Tuhan inginkan yang baik, supaya kita menjadi seorang manusia betul-betul berguna bagi Tuhan, yang hidupnya betul-betul sesuai dengan kehendaknya itu bisa terlaksana. Maka kita dalam istilahnya, kita mau mengosongkan diri kita dari segala yang kita inginkan, dari segala yang kita rencanakan untuk diri kita sendiri. Kita mau jadikan kita seolah-olah satu manusia yang kosong. Dan biar apa saja yang Tuhan ingin dilakukan dalam hidup kita, itu bisa dilakukan. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Saya tidak lagi hidup untuk saya sendiri. Saya tidak hidup lagi untuk ambisi saya sendiri. Bapak Ibu, mau saya katakan begini ya. Adalah kehendak Tuhan bahwa kita hidup melakukan kehendaknya. Kalau kita tidak mau, kita bersikeras, mau hidup dengan cara kita sendiri, mau hidup melakukan apa yang kita mau, bisa kita lakukan. Tapi Tuhan akan terus bekerja di dalam hidup kita. Ada waktunya Dia akan menghajar kita dan membuat kita sadar, membuat kita sampai kepada satu keyakinan bahwa benar, saya tidak boleh hidup untuk diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan. Ada cara yang mudah, ada cara yang sulit. Kalau dengan pemahaman apa yang Tuhan katakan, kita paham, taat kita bersedia, itu cara mudah. Tapi kalau kita keraskan hati dan kita bilang saya tidak bisa seperti ini, saya mau hidup dengan cara sendiri, melakukan apa yang saya mau, bisa juga kita lanjutkan. Tapi Tuhan akan bekerja hidup kamu. Dan ada kalanya Dia akan mengarahkan kita dengan keras. Dan sampai suatu hari, membuat kita menyerah. Membuat kita tidak pilihan. Membuat kita sampai kepada suatu kesimpulan bahwa memang ini harus saya lakukan. Lihatlah dari hidup kita sendiri. Ya, tahun-tahun yang telah berlalu, apakah benar? Bukankah benar ada hal-hal yang terjadi yang memaksa kita mau tidak mau kita harus lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Pada saat itulah kita sadar bahwa itulah memang yang benar, yang baik, yang harus saya lakukan. Tapi kita harus sampai ke situ dengan cara yang berat, dengan cara yang sulit. Nah, kita manusia memang begini. Kita selalu, karena kita manusia itu punya kemauan. Ya. Dan kita yang duniawi ini ada kalanya memang tak bisa dan tak mau melakukan kehendak Tuhan.
Dan kita harus bergumul dengan begitu berat. Tapi adalah jelas bahwa Tuhan Yesus mau kita semua menyangkal diri. Karena kita bukan milik kita sendiri, kita adalah milik Tuhan. Kita sekarang hidupnya adalah untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Dan kalau ini bisa kita pahami, ini sebetulnya adalah suatu hidup yang penuh dengan sukacita. Kenapa kita mau berjuang, berkeras hati, memaksa diri sendiri, melakukan apa yang kita mau. Dan pada akhirnya, itu pun bukan hal yang baik. Kenapa kita tidak dengan sukacita mengerti bahwa hidup melakukan apa yang Tuhan kehendaki itulah yang paling baik. Dan kita lakukan dengan senang hati dan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melakukannya. Saya teringat pada satu hal. Dan saya belajar satu hal ini. Hidup tak usah paksakan mau melakukan kemauan diri sendiri. Karena kita paksakan nanti tak ada gunanya. Saya kasih satu cerita ya Bapak Ibu. Ada seorang lulusan FEBC, seorang pendeta, orang India. Dia melakukan pekerjaan misi sampai ke negeri India dan dia ingin sekali mendirikan satu sekolah teologi di situ. Tapi kualifikasi di sana, kamu harus seorang bergelar S3, seorang doktor. Tapi dia tak punya kualifikasi seperti ini. Dan dia pun tidak bersedia pergi kuliah 3-4 tahun, duduk baik-baik, belajar bersungguh-sungguh. Dia mau cari jalan pintas. Bagaimana caranya saya bisa dapatkan gelar itu? Yang penting saya memenuhi syarat, saya bisa dirikan sekolah teologi seminar itu di India. Itu dia mau. Jadi pergilah dia. Cari sekolah di mana yang bisa menolong dia mendapatkan gelar itu dengan waktu yang sependek-pendeknya. Kalau kita lihat sekarang apa yang dia lakukan, kita tahu dia itu hanya mau melakukan kehendak dirinya sendiri, bukan mandat Tuhan, bukan kehendak Tuhan untuk dia buat sekolah itu. Dengan cara melanggar nilai-nilai etika, itu pasti bukan kehendak Tuhan. Kamu tahu apa yang terjadi? Akhirnya dia dapat gelar doktor itu dengan cara yang dia inginkan. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kena penyakit kanker otak dan meninggal. Makanya kita pikir, karena saya kepikir ya tentang senior saya ini ya. Karena dia mungkin hampirlah 7-8 tahun di atas saya di sekolah teologi. Karena saya pikir tentang dia. Ngapain dia paksakan gitu loh. Pokoknya saya mau buat seperti ini, saya harus buat. Tapi Tuhan tidak mau kamu buat. Kau paksakan. Tak mau menyangkal diri. Saya mau gini dan saya harus lakukan. Tapi bukan kehendak Tuhan bagi kamu buat. Kau paksakan. Terjadi. Tapi itu apa? Kamu dapat gelar itu. Kamu dirikan sekolah itu. Tapi Tuhan panggil kamu kembali. Kamu tak hidup untuk melakukan apa yang kamu mau buat itu. Nah itu yang tadi saya bilang. Ada kalanya ya. Kita begitu memaksakan diri. Tak mau patuh pada kehendak Tuhan. Dan Tuhan harus memaksa kita untuk tunduk dan sadar dengan cara yang begitu sulit. Kasus dia tentu kasus yang berat lah. Kasus ekstrim. Tapi banyak di antara kita dalam hidup kita sendiri mungkin juga. Ya kita tahu saya harus hidup melakukan kehendak Tuhan. Tapi saya tidak mau. Nanti Tuhan arahkan kita dengan cara yang sulit. Baru kita suatu hari sadar. Itulah yang harus saya lakukan. Mengikut Tuhan Yesus, kita harus menyangkal diri. Bapak Ibu, jangan kamu takut ya. Jangan takut, waduh, jadi seorang Kristen, saya harus begitu sulit ya. Kalau kita berpikir demikian, karena pemahaman kita masih belum baik, belum sempurna.
Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita, itu adalah hal yang paling baik untuk kita. Adalah hal yang paling baik untuk kita. Apa yang kita melakukan bagi diri kita sendiri, itu belum tentu hal yang paling baik. Jadi kita harus sampai kepada pengertian, saya mau hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan. Itulah yang paling baik. Saya juga seringkali harus berjuang dengan isu ini. Saya mau melakukan pelayanan ini, mau merintis pelayanan itu, saya pikir itu hal yang baik, hal yang bagus, saya melakukan. Tapi sekarang saya selalu harus ingat satu sisi yang lagi. Saya mau. Tapi apakah ini hal yang Tuhan mau saya lakukan? Kalau bukan hal yang Tuhan mau saya lakukan, saya paksakan, nanti pun tak ada hasilnya. Nanti pun sia-sia juga. Jadi untuk apa harus memaksa diri seperti ini? Lebih baik kita belajar untuk mengerti apa yang Tuhan maukan. Dan kita lakukan apa yang Tuhan inginkan. Jadi kita akan ditolong Tuhan melakukannya. Kita bisa berhasil melakukannya. Dan kita bisa dengan sukacita menjalani hidup kita. Ya. Semua orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Baiklah kita semua berpikir, saya sekarang hidup saya ini adalah hidup untuk Tuhan. Dan saya mau hidup dengan cara melakukan apa yang Tuhan mau saya lakukan. Kalau sesuatu bukan kehendak Tuhan bagi saya tidak akan lagi mau melakukannya. Saya akan menyangkal diri. Memikul salibnya. Salib itu menuju kematian. Jadi pada masa Perjanjian Baru, tentara Romawi, mereka yang mau disalibkan itu disuruh memikul sendiri salibnya. Ya, dia pikul sendiri seperti Tuhan Yesus. Dia pikul sendiri salibnya itu sampai ke tempat untuk disalibkan. Jadi memikul salib itu adalah sebuah gambaran bahwa kita itu bergerak menuju kematian. Dan seorang murid Tuhan Yesus, dia harus mempunyai tekad ini. Saya untuk Tuhan Yesus, saya sudah siap menuju kematian. Mati untuk Tuhan Yesus. Di setiap hari saya berjalan dengan salib itu. Memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sampai kepada perkataan Tuhan Yesus seperti ini, maka kita menjadi sadar bahwa menjadi seorang Kristen itu adalah mengenal Tuhan Allah yang sesungguhnya, kemudian akan hidup mengikuti Dia. Dan itu dilakukan karena kita mau. Karena kita tahu bahwa di dalam Dia itulah ada damai, sejahtera, sukacita. Tak ada hidup, tak hidup yang kekal. Dan kita menjadi sadar, menjadi seorang Kristen, itu sama sekali bukan karena saya ingin ya di dalam dunia ini, saya bisa menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang terus diberkati Tuhan, menjadi orang yang selalu hidupnya serba baik, serba sehat. Sama sekali bukan seperti ini. Makanya karismatik itu salah sekali dalam pemahaman ini. Pemikirannya adalah saya
Apa yang bisa saya nikmati, apa yang saya bisa peroleh dalam hidup saya ini. Itu bukan kekristenan yang benar. Kekristenan yang benar adalah kita mengenal Allah yang hidup ini, dan kita bertobat, dan kita akan mengikuti Dia. Dan mengikuti Dia untuk mendapatkan hidup kita yang kekal dan abadi itu. Hidup yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan untuk itu, harga apapun juga itu akan kita bayar. Dan Tuhan Yesus menuntutnya demikian dari kita. Harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikuti aku. Jadi kita adalah seorang yang dengan sadar tahu saya ini adalah milik Tuhan Yesus. Saya tidak lagi hidup untuk melakukan apa yang saya mau, tapi melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dan setiap hari saya hidup mengikuti Tuhan Yesus menuju kematian. Kalau harus terjadi mati Tuhan Yesus, saya akan mati untuk Tuhan Yesus. Jadi inilah yang Tuhan Yesus katakan pada murid-muridnya. Orang yang berbondong-bondong itu tak bisa mendengar. Karena mereka mencari Tuhan Yesus hanya mau makan roti. Hanya ingin mendapat sesuatu untuk diri saya sendiri. Mereka mengikuti Tuhan Yesus hanya untuk melihat mujizat-mujizat yang Dia lakukan. Untuk terpesona bahwa ada seorang yang bisa melakukan hal yang sedemikian ajaib. Tapi mereka tidak ada niat mau menjadi milik Tuhan Yesus. Ribuan orang yang beramai-ramai, mereka tak bisa menerima perkataan Tuhan Yesus ini. Tapi kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus bilang, kamu yang mengikuti aku harus menyangkal dirimu, memikul salibnya, lalu mengikuti aku. Itulah caranya. Dan kita yang telah mengenal Tuhan Yesus dengan benar, kita harus berdoa, Tuhan kuatkan saya. Saya mau mengikutimu. Bantu saya menyangkal diri dan memikul salib saya setiap hari. Saya akan ikut Tuhan. Apakah Bapak Ibu bersedia? Tapi inilah tuntutan untuk seorang pengikut. Kalau kita bilang saya tidak bersedia, kita bukan seorang Kristen. Saya paham, perlu proses. Murid-murid ini juga ikut Tuhan Yesus beberapa waktu, perlu proses. Diri kita perlu mencerna bahwa inilah jalannya. Tapi kita yang benar-benar mau ikut Tuhan Yesus harus mulai dengan satu pegangan. Kita harus bilang, Tuhan Yesus, saya mau seperti ini. Inilah yang baik, saya mau seperti ini. Mungkin saya masih harus bergumul. Tuhan bantu saya. Selangkah demi selangkah bisa lebih memahami bahwa inilah yang baik. Bisa menerima tuntutan ini. Semakin hari semakin mengerti bahwa inilah hal terbaik. Kalau Tuhan tak tuntut pun saya mau seperti ini. Karena saya memang adalah miliknya. Apa yang lebih baik lagi bagi hidup saya?
daripada melakukan kehendak-Nya. Bukankah melakukan apa yang Tuhan inginkan ada hal yang lebih baik daripada segala-galanya? Ya, kita akan bisa sampai kepada keyakinan ini. Ya, adalah sebuah proses. Kita belajar untuk memahami dan meyakini. Tapi kita harus punya hati yang mau. Tapi kalau hati kamu sekarang bilang, kalau begitu jadi Kristen, aku tak bisa. Aku tidak mau. Maka kamu sesungguhnya bukan Kristen. Kenapa pula kamu datang ke gereja? Apa yang kamu cari gitu loh. Kalau hari ini kamu dengar firman Tuhan ini, kamu bilang, aku tak bisa seperti itu. Bagaimana bisa? Ya, saya hidupnya untuk Tuhan. Bagaimana bisa? Saya tak bersedia seperti itu. Kamu bukan orang Kristen. Walaupun kamu duduk di gereja. Kamu hanyalah satu dari ribuan orang yang mengikuti Tuhan Yesus, melihat Dia, mendengar Dia. Tapi kamu masih hidup untuk diri sendiri. Kamu hanya mau hidup untuk diri sendiri. Kamu masih belum mengerti ya betapa besarnya anugerah yang Tuhan Yesus telah berikan pada kita. Hidup kita hanya berapa puluh tahun di dunia ini dan kita akan mati. Dan Tuhan Yesus menebus kita dari kebinasaan. Berikan kita hidup yang kekal. Dan kita masih berpikir, saya tidak mau itu. Saya mau hidup saya sendiri. Apa artinya 70-80 tahun dibandingkan dengan kekekalan? Barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Ini seperti satu paradoks. Kalau kita berusaha mau hidup untuk sendiri, saya mau hidup, kamu tak akan hidup. Karena kita nanti akan meninggal, hanya 70-80 tahun lebih, kamu akan meninggal. Tapi kalau kita bilang, hidup saya yang berdosa ini, yang pendek ini, yang hanya fana ini, aku tak mau lagi. Saya tinggalkan ini. Saya mau mati kepada hidup seperti ini. Kita malah mendapatkan hidup. Hidup sekarang di dunia ini, di dalam Tuhan. Hidup di dunia akan datang bersama Tuhan selama-lamanya. Ya, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Kita mau melakukan apa yang kita kehendaki. Kita mau hidup untuk diri sendiri. Bukankah itu karena kita ingin menikmati ya sesuatu yang ada di dunia ini? Kita mungkin berpikir, aku belum pernah kaya. Aku harus kaya dulu. Aku terlalu miskin. Aku harus tinggal di rumah mewah dulu. Aku harus hidup menikmati hal-hal baik di dunia ini. Semuanya ini intinya hanya satu. Kita ingin mendapatkan dunia. Tapi Tuhan Yesus bilang, kalaupun ya kamu bisa mendapatkan seluruh dunia ini, segala yang baik di dunia ini bisa kamu peroleh, kamu nikmati. Tapi pada akhirnya kamu kehilangan nyawanya, itu untuk apa? Apa gunanya? Kamu nikmatilah berapa puluh tahun. Setelah itu kamu akan kehilangan semuanya itu. Dan kehilangan nyawa kamu sendiri. Untuk apa? Pikiran kita terlalu pendek. Kalau hanya ingin menginginkan sesuatu untuk waktu yang sementara ini saja. Biar kita tak menginginkan lagi dunia ini. Dan kesukaan kita ada pada Tuhan. Dan hidup kita akan ada damai dan sukacita. Itu akan lebih baik
Dan apa yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita nikmati, kita nikmati. Tuhan juga akan berikan kita makanan. Tuhan juga akan berikan kita tempat tinggal. Tuhan juga akan berikan kita hal yang kita butuhkan. Tapi sekarang kita menikmatinya sebagai pemberian Tuhan kepada kita. Dengan sukacita kita menikmati apa yang diberikan. Besar atau kecil, tidak apa. Apa yang Tuhan berikan, kita terima dengan syukur. Kita tidak mau kesampingkan Tuhan, lalu berjuang untuk mendapatkan semuanya itu. Mungkin kamu peroleh. Sekalipun kamu peroleh satu dunia, ujungnya kamu binasa. Untuk apa? Itu kata Tuhan Yesus. Untuk apa seperti itu? Barang siapa malu karena aku, karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila dia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Kalau kita tak bersedia menanggung malu, karena kita harus mengakui Tuhan Yesus. Kalau kita tak bersedia mengakui dia di depan umum, bahwa kita adalah muridnya dalam Kristen. Kalau kita tak bersedia membayar harga untuk mengikuti Tuhan Yesus, nanti Tuhan pun akan malu mengakui kita. Dia juga menolak kita. Sesungguhnya ada di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah datang. Ini merujuk pada peristiwa selanjutnya ketika Tuhan Yesus mengalami transfigurasi, perubahan. Ketika Tuhan Yesus dinyatakan dalam kuat kuasa dan kemuliaan. Ya. Dan 3 murid Tuhan Yesus, Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikan hal tersebut. Tuhan Yesus bilang mereka akan melihatnya sebelum mati. Mengikuti Tuhan Yesus itu bagi orang yang benar-benar telah mengenal Dia. Baru bisa. Kalau kita bukan karena telah sadar sekali bahwa Dialah juru selamat dunia satu-satunya, Dialah sumber hidup kita di dunia ini tidak akan datang, kita tak mau percaya, tak mau mengikuti Dia. Tapi kalau kita sudah sadar, maka tuntutan Tuhan Yesus ini tidaklah sulit. Malah tuntutan ini adalah hal yang terbaik. Apa yang lebih baik daripada mengisi kehidupan kita melakukan kehendak Dia? Dan Tuhan berkenan kepada kita. Apa yang lebih baik daripada ini? Jadi mari kita semua bersungguh-sungguh ikut Tuhan Yesus. Kalau kita bergumul, kita berdoa, Tuhan tolong saya. Ya, tolong saya untuk mengerti dan membuat hati saya semakin mau, semakin rela untuk hidup demikian. Dan akhirnya menemukan bahwa hidup seperti inilah yang terbaik, yang kita mau, yang kita suka. Dan kita akan jalani hidup sebagai murid Tuhan Yesus yang penuh dengan sukacita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus, Engkaulah yang telah membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal. Tuhanlah yang bisa membuat hidup kami ini berarti di dunia ini. Dengan mengisi hidup kami, tahun-tahun yang kami miliki, dengan hal-hal yang Tuhan inginkan. Hal-hal yang akan mempunyai nilai kekal, yang akan bertahan sampai kekal selamanya, yang akan mendatangkan upah dan pahala bagi kami. Bapa, rendahkanlah hati kami, dan buatlah kami mau berubah dan memilih
memenuhi apa yang Tuhan Yesus tuntut, untuk menyangkal diri, untuk memikul salib dan mengikutinya. Bantulah semua jemaat-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.